Ya, Bismillah, Assalamualaikum semuanya. Di sini aku mau menjelaskan pemahaman aku terkait pemicu 3 di modul DME ini. Oke, kita mulai dari pemicunya dulu. Aku izin bacain. Jadi identitasnya di sini ada Wais, laki-laki 17 tahun yang sedang berpuasa. Terus dia makan sahur tuh pukul 4. Menunya ini yang aku tandain warna kuning. Terus di jam istirahat di sekitar kayak 5 jam 30 menit setelah dia makan terakhir, tepatnya di 9.30 pagi, itu dia mulai merasa lapar. Kemudian di pukul 12, ia pulang sekolah dengan jalan kaki 100 meter. Terus dia mulai merasa lemas, lelah, sampai akhirnya dia tertidur. Kurang lebih 1, 2, 3 jam lah ya, sampai jam 15.00. Terus saat jam 17, eh, dia dia baru balik dari les. Akhirnya dia melihat masakan ibunya. Terus dia merasa laparnya bertambah. Nah, selain itu juga perutnya langsung berbunyi sambil dia menelan air liur. Berarti ada tandanya ada sekresi air liur yang berlebih ketika ia mencium aroma ayam goreng tepung. Terus di pukul 18 dia langsung makan, menunya yang aku tandain warna kuning. Terus setelah itu dia merasa sedikit kenyang, dia lemas dan kembali bertenaga. Dan setelah selesai sholat maghrib, dia makan lagi. Dan makannya porsinya cukup banyak, yang aku tandain warna kuning. Terus setelah itu dia merasa sangat kenyang sampai dia tidak menyantap es krim dari buatan ibunya gitu. Terus pas sholat tarawih dia tuh mulai mengantuk gitu. Oke. Terus dari sini kita tentuin dulu sebenarnya permasalahan dari pemicu ini apa sih gitu ya. Kalau yang aku temuin sesuai dari eh, fakta yang ada pada pemicu, aku tuh nyimpulin kurang lebih ada 6 permasalahan yang akan kita bahas nantinya di peta konsep. Apa aja itu? Pertama, kenapa sih setelah 5 jam 30 menit itu dia merasa lapar gitu kan? Terus yang kedua, eh, kenapa ketika di pertengahan hari di jam 12 itu dia bisa lemes banget sampai lelah akhirnya tertidur kan? Terus yang ketiga, kenapa rasa laparnya bisa bertambah ketika melihat terus mencium bau makanan. Selain itu perutnya juga bunyi dan menelan air liur. Terus yang keempat, pas dia buka dengan menu kolak pisang ubi dan minum setengah gelas teh manis, kenapa dia merasa sedikit kenyang, tidak lemas dan kembali bertenaga. Terus setelah dia makan lagi, kenapa dia merasa sangat kenyang sampai kayak tubuh dia melakukan penolakan itu untuk nggak makan lagi. Terus sama apakah ada hubungannya antara dia yang mulai mengantuk dengan konsumsi makanan dia pas berbuka itu. Oke, kurang lebih itu yang akan kita bahas. Terus kalau kita ke si mapnya, itu kalian bisa petainnya dengan kondisi yang sedang dialami oleh Wais, yaitu Wais tuh di sini ada 3 kondisi: ketika dia sahur, ketika dia puasa, dan ketika dia buka. Intinya itu kan kondisi dia. Nah, terus dari ketiga kondisi itu sebenarnya kalau kalian mau runtut, kalian harus ngejelasin struktur anatomi apa aja yang berperan di masalah ini gitu. Karena aku nggak tahu sih si pembuat pemicunya itu mintanya gimana, cuman biar sistematis itu sebenarnya kalian perlu mention juga struktur anatomis yang turut ada gitu di pemicu ini gitu. Terus pokoknya di sini kita tulis dulu identitas Wais laki-laki 17 tahun.
sedang melakukan ibadah puasa, di antaranya itu ntar ada saat dia sahur, berpuasa, dan ketika dia berbuka puasa. Nah, baru nanti di masing-masing kondisi itu kalian jelasin lagi dia ngapain aja, terus baru di situ proses-prosesnya dijelasin gitu. Oke, terus aku mau jelasin ini dulu terkait jalur metabolisme makronutrien di tubuh kita. Jadi, jalur metabolisme makronutrien di tubuh kita itu dipengaruhi, kata paling atasnya itu dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Kondisi apa aja? Pertama, ada dari aktivitas fisik. Jadi, apakah si orang tersebut melakukan aktivitas fisik yang berat, aktivitas fisik yang sedang, atau aktivitas fisik yang ringan? Itu nanti akan berbeda nih jalur metabolisme dari makronutriennya. Terus, kondisi yang kedua, itu kondisi yang lagi mau kita bahas, yaitu antara fat state dan fasting state. Fat state itu apa? Fat state itu sebenarnya kurang lebih kondisi ketika kamu makan sampai makanan itu diabsorpsi gitu. Sedangkan fasting state itu kebalikannya. Jadi nggak ada makanan yang masuk mulai dari mulut. Jadi dia kondisinya udah memanfaatkan eh, zat-zat yang udah diabsorpsi tadi gitu. Itu fasting state. Fasting state ini maknanya nggak cuma puasa, tapi bisa juga disebut sebagai between meals gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak malam nih, malam kita terakhir makan jam 8 sampai akhirnya kita tidur kan. Setelah tidur, kita baru mengonsumsi makanan lagi di pagi hari misal jam 7. Nah, itu rentang waktu eh, dari jam berapa? 2 jam setelah makan terakhir, jam 10-an ya, sampai jam 7 terakhir kita baru mengonsumsi makanan lagi, itu bisa dibilang sebagai fasting state juga. Nah, selain ini, kondisi yang ketiga itu apa? Yaitu komposisi dari makanan kita gitu. Apakah makanan kita tinggi karbohidrat, tinggi lemak, atau tinggi protein gitu. Karena itu semua nanti akan beda nih si jalur metabolismenya gitu. Nah, si kondisi ini, aktivitas fisik, fat state, fasting state, dan komposisi makanan, itu akan mempengaruhi profil hormonal dari siapa. Profil hormonal itu intinya adalah eh, tingkat hormon kayak seberapa banyak hormon itu diproduksi gitu. Itu utamanya adalah insulin dan glukagon. Tapi nggak cuman mereka berdua, ada banyak lagi bantuan hormon-hormon yang akhirnya itu berefek kepada aktivitas enzim metabolik tubuh kita gitu. Baru dari situ enzim ini kan aktivitas enzim kita tahu akan mempengaruhi si jalur metabolismenya gitu. Nah, secara umum jalur makronutrien itu ada metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, dan metabolisme protein. Yang mereka bertiga itu bisa anabolis secara anabolisme ataupun katabolisme. Kalau anabolisme itu lebih ke arah fuel storage, sedangkan katabolisme itu lebih ke arah fuel breakdown. Jadi sebenarnya nanti kalau fuel storage itu yang hormon yang paling berperan itu adalah si insulin, sedangkan kalau fuel breakdown itu lebih ke arah glukagon gitu. Ya kita intinya bicaranya mainnya di sini-sini lagi ya. Berarti mulai dari sini, ini juga ikut main karena di pemicu juga disebutin tuh jenis-jenis makanannya apa aja kan. Terus nanti mempengaruhi ini, baru jalurnya ke sini gitu. Oke, jadi alur berpikir kita nanti ke depannya kayak gitu. Oke, terus aku mau jelasin dulu kayak si makronutrien di tubuh kita ini dalam kondisi
baru makan dan ketika puasa mereka takdirnya ngapain gitu kan. Kita mulai dari karbohidrat dulu. Karbohidrat di tubuh kita saat kondisi fat state itu dia utamanya adalah takdirnya akan digunakan untuk penggunaan energi, yaitu melalui jalur aerobik. Utamanya adalah glikolisis. Kemudian nanti dari glikolisis itu dia masuk ke siklus asam sitrat, terus nanti ada dekarboksilasi oksidatif, fosforilasi oksidatif, sehingga hasilnya nanti menghasilkan ATP yang cukup gitu. ATP ini adalah sumber energi untuk sel-sel di tubuh kita gitu. Itu inti dari si karbohidrat selama fat state. Terus selain itu, kalau misalkan kebutuhan energinya sudah mencukupi, nanti si bentuk sederhana dari karbohidrat ini akan digunakan untuk ada yang sintesis lipoprotein, ada juga yang disimpan sebagai glikogen, atau kita sebut proses sebagai glikogenesis. Terus, sedangkan di saat dia berpuasa atau fasting state, itu akan terjadi pemecahan simpanan glikogen tadi yang utamanya ada di hati dan di otot. Yaitu nama prosesnya adalah glikogenolisis gitu. Itu nanti dia akan menghasilkan glukosa gitu. Karena glukosa dari makanannya sudah menurun nih gitu. Oke, lanjut. Itu karbohidrat. Nanti kita akan bicara proses. Nanti kita akan bicara proses ini berarti kayak glikolisis, siklus asam sitrat, glikogenesis, glikogenolisis, dan kawan-kawannya itu kita akan bicara tentang itu. Nah, kalau protein saat fat state, itu dia kan akan dipecah sebagai asam-asam amino. Asam-asam amino tersebut akan pergi ke berbagai jaringan untuk sintesis protein. Utamanya adalah itu. Namun kalau misalkan dibutuhkan, asam-asam aminonya akan diubah di hati dan mengalami deaminasi. Terus dalam kondisi yang cukup berat itu bisa disimpan sebagai lemak di jaringan adiposa. Tuh. Kalau lagi fasting state, itu protein-protein yang tadi udah dibentuk dari asam amino akan dipecah kembali menjadi asam-asam amino. Nah, asam-asam amino tersebut akan digunakan untuk memproduksi memproduksi energi yang diubah nantinya menjadi glukosa. Nah, prosesnya adalah gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu adalah pembentukan glukosa yang bahan bakarnya itu bukan dari karbohidrat intinya gitu ya. Gluconeogenesis berarti bisa dari protein, dari lipid. Itu namanya gluconeogenesis. Terus yang terakhir untuk si lemak. Si lemak ketika kita makan itu dia pertama akan disimpan sebagai trigliserida, terutamanya di hati dan jaringan adiposa. Namanya itu adalah lipogenesis. Terus kolesterolnya bisa digunakan sebagai sintetis steroid, sedangkan asam lemaknya digunakan untuk sintesis lipoprotein dan eukasonoid. Tapi kita kayaknya nanti nggak sampai sini, jadi kita cukup bahas yang utama-utamanya gitu. Terus kalau dia lagi fasting atau fasting state, itu si trigliserida yang tadi sudah disimpan akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol atau namanya itu lipolisis. Terus asam lemaknya itu nanti akan dipakai untuk produksi ATP lagi melalui beta oksidasi gitu. Oke, sampai situ. Pokoknya inti dari perjalanan perbedaan antara fast state dan fasting state di situ kita bicaranya. Oke,
Terus kita ke peta konsep dulu. Kita mulai dari sahur. Ketika sahur, si Uwais ternyata makannya dengan satu porsi nasi, sepotong kepal daging, semangkuk sup berisi wortel dan brokoli, dan disertai minuman teh manis. Nah, dari makanan-makanan yang disebut, kita harus bisa kayak mapping sebenarnya kandungan gizi utamanya tuh apa di situ. Kayak makronutrien yang khas dari makanan itu tuh apa gitu kan. Nah, karena di sini lengkap ya, ada nasi, ada empal daging, terus ada sayur-sayuran juga, terus ada teh manis. Nah, kalau aku sih mikirnya di sini teh manis kita nggak bicara langsung tentang metabolisme tehnya, cuman kita lebih ke arah si gula yang ada di teh manisnya. Jadi di sini kita petakan menjadi kandungan gizinya menjadi ada mineral dan vitamin itu dari si sayurannya, terus ada karbohidrat, protein, dan juga ada lipid gitu kan. Utamanya ada itu tuh si makanan-makanan yang dimakan Wais. Nah, kayak yang aku tadi bilang, sebenarnya kan mungkin biar sistematis tuh kita harus eh, nyebutin struktur anatomisnya. Kenapa? Karena kemungkinan si pemicunya ini mau tahu sebenarnya si makanan-makanan itu mulai dari masuk sampai akhirnya di metabolisme di tubuh kita itu berjalanan gimana. Kemungkinan kayak gitu kan. Makanya kalau misalkan kita tulis dulu struktur anatomisnya lebih enak karena nantinya itu bisa langsung berderet gitu antara karbohidrat, protein, dan lipid di mulut gimana, terus baru turun ke esofagus, terus akhirnya nanti masuk lambung dan segala macam. Itu nanti lebih enak kan. Kalau kayak gini harus satu-satu dulu gitu kan. Terus kita pertama tentang mineral dan vitamin dulu kali ya, yang kerumit-rumit banget nih. Jadi mineral dan vitamin paling utamanya kita bisa temukan di sayuran-sayuran yang dimakan oleh si Wise ini kan, yaitu ada di sup berisi wortel dan brokoli. Nah, si mineral ini nantinya setelah diserap oleh setelah diserap itu akan digunakan sebagai kofaktor yang fungsinya adalah mempercepat reaksi enzim gitu. Terus vitamin dia adalah koenzim yang fungsinya juga sama seperti mineral untuk mempercepat reaksi dari enzimnya gitu. Oke, sekarang kita bahas terkait karbohidrat. Oke, karbohidrat kita harus tahu dulu nih si karbohidrat mulai dari dia masuk ke mulut dia tuh ada proses pemecahan atau tidak gitu kan. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Dari karbohidrat ini ketika masuk melalui mulut, ini sebelumnya aku minta maaf dulu, aku nggak punya apa namanya supporting slide, jadi nanti kita akan bicaranya di lebih ke peta konsepnya ya. Oke, sebelum itu aku mau ngenalin juga kalau di eh, sistem pencernaan kita, si makanan itu bakal diapain aja sih? Jadi setidaknya si makanan itu melewati empat tahapan ini, yaitu dia melewati yang namanya digestion. Digestion itu apa? Digestion adalah eh, me- breakdown, apa sih kayak pemecahan mekanis dan kimiawi dari makanan ke unit-unit yang bisa diserap oleh sel-sel epitel usus gitu. Terus selain itu berarti dia ada absorption, yaitu perpindahan
si zat-zat makanan dari eh zat-zat makanan dari lumen gastrointestinalnya ke cairan ekstraseluler. Tapi nggak cuman makanan yang bisa masuk, juga ada sekresi. Sekresinya itu adalah kayak beberapa material yang dihasilkan oleh sel ke lumennya, atau bisa juga dari sel ke cairan ekstraseluler. Nah, itu eh, sekresi ini juga bisa diserap atau juga nanti ikut motil. Motility itu adalah pergerakan dari zat-zat atau materi-materi di lumen dari gastrointestinal gitu. Dia tuh bisa bergeraknya karena adanya kontraksi otot di sepanjang saluran pencernaannya gitu. Kayak kurang lebih itu ya terkait makanan diapain aja gitu intinya. Terus di sini pertama kita dari mulut dulu. Si karbohidrat di mulut, kalian harus ingat di mulut ada apa? Ada kelenjar saliva dong. Nah, kelenjar saliva itu punya enzim namanya enzim amilase. Nah, enzim amilase ini kerjanya apa? Enzim amilase itu kerjanya adalah memecah pati atau ya pati itu menjadi maltosa dan oligosakarida pendek. Ini harusnya menjadi maltosa dulu dan oligosakarida pendek. Nggak tiba-tiba jadi disakarida. Sebenarnya walaupun maltosa itu termasuk disakarida ya, tapi nggak semua pati itu langsung diubah menjadi disakarida. Ada yang jadi oligosakarida pendek dulu. Oligosakarida pendek itu adalah jadi dia punya rantai karbon sekitar 2 sampai sekitar 10 kalau nggak salah. Nah, terus dari situ makanan kan terus masuk, si karbohidratnya tetap masuk nih. Nyampelah di lambung. Di lambung kita tahu di lambung itu pH-nya asam. Nah, sedangkan si disakarida atau kita sebut aja maltosa dan oligosakarida lainnya ini perlu dipecah lagi dong ke bentuk yang lebih sederhana lagi oleh amilase. Cuman sayangnya karena kondisi di lambung itu asam, jadinya aktivitas enzim amilase itu nggak bisa bekerja gitu. Akhirnya nggak banyak yang bisa dipecah si maltosa dan oligosakaridanya. Akhirnya dia cuman bercampur aja dan masuk ke duodenum atau ke usus halus. Pertama kita ke duodenum dulu. Nah, di duodenum ada sekresi tuh dari eh si apa dulu nih? Dari enzim-enzim amilase yang ada di pankreas. Itu dihasilkan oleh sel-sel asiner yang dalam ini pankreasnya itu berfungsi sebagai eksokrin. Tuh. Enzim amilase ini nantinya akan memecah maltosa dan oligosakarida tadi menjadi eh, monosakarida, baik itu glukosa, galaktosa maupun fruktosa, dan beberapa oligosakarida itu akan menjadi disakarida. Nah, baru nanti ada enzim-enzim khusus dari usus halusnya seperti maltase, sukrase, isomaltase, dan laktase yang akan memecah disakarida-disakarida tadi menjadi monosakarida, yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Diubah menjadi monosakarida. Terus nantinya dia akan diserap oleh enterosit atau sel-sel epitel usus halus itu akan diserap. Diserapnya melalui apa? Di sini disebutkan
Kalau glukosa maupun galaktosa dia masuk ke enterositnya itu via transporter namanya SGLT1. Jadi dia mengandalkan perpindahan natrium juga gitu. Dan SGLT1 ini dia sifatnya transport pasif gitu. Transport ya kalau nggak salah transport pasif yang sekunder gitu ya. Terus itu dia masuk ke enterositnya. Dari situ dia akan keluar dong ke menuju kapiler-kapiler darah. Nah, itu diangkutnya adalah oleh si GLUT2. Itu yang memindahkan si glukosa dan galaktosa. Dan sebenarnya fruktosa juga sama menggunakan GLUT2 sehingga nantinya bisa diedarkan ke seluruh tubuh dan digunakan tuh si glukosanya. Nah, sedangkan bedanya di sini adalah di fruktosa, dia itu nggak menggunakan SGLT1, tapi dia menggunakan transporternya yaitu GLUT5 untuk bisa masuk ke enterositnya gitu. Jadi ini si monosakarida ini untuk bisa diserap enterosit perlu transporter juga ya. Terus setelah itu, setelah dia diserap melalui GLUT2, dia menuju ke pembuluh darah kapiler kan. Terus, oke. Nah, ini bisa kalian baca sendiri lagi tentang transporter glukosa dan letak-letaknya ada di mana aja. Nih kalian harus tahu supaya nanti ini tuh ada hubungannya karena ada transporter yang butuh stimulasi dari insulin, yaitu adalah GLUT4 yang letaknya tuh paling banyak ada di skeletal, otot otot kardiak, jaringan adiposa, dan jaringan-jaringan lainnya gitu. Oke. Terus ya, sebelum ini kita bicara sebelum bicara terkait metabolismenya, karena kan nanti kalau dialirkan ke seluruh sel otomatis akan digunakan kan oleh sel itu metabolisme gitu lah. Sebelum kita ke situ, kita lihat dulu nih saat kita dari sebelum kita makan, sebenarnya kadar glukosa dalam darahnya itu cukup rendah sampai akhirnya sekresi insulinnya pun juga sedikit gitu. Dan pada saat itu sekresi glukagonnya lebih dominan. Nah, ketika ada makanan yang masuk, itu baru otomatis kadar glukosa dalam darahnya juga ikut meningkat dong. Nah, kadar glukosa dalam darah yang ikut meningkat ini juga akan meningkatkan sekresi insulin serta menurunkan sekresi dari glukagon gitu. Untuk kayak pengaturannya sendiri, gimana sih si insulin dan glukagon ini bisa tercetus gitu? Itu utamanya berarti dari adanya peningkatan atau penurunan kadar glukosa dalam darah ya kan. Kalau misalkan apa namanya si glukosa dalam darahnya meningkat, itu akan memicu sel-sel beta pankreas itu untuk melepaskan insulin sehingga kadar gula darahnya turun ke normal lagi. Sedangkan kalau misalkan ada penurunan kadar glukosa darah, itu akan memicu pelepasan glukagon dari sel alfa pankreas, yang akan meningkatkan kadar gula darah ke normal. Nggak cuman kadar glukosa darah aja, ada beberapa hormon juga yang ikut berperan dalam sekresi insulin dan glukagon. Selain itu, sistem saraf otonom, utamanya adalah sistem saraf
simpatis itu tuh akan merangsang si pelepasan eh kayak mengatur kayak lebih butuh insulin atau glukagon gitu. Ya, oke kita lanjut bahas. Nah, ya yang ini tadi yang aku bilang, kalau misalkan kadar gula dalam darahnya meningkat, dia akan menstimulasi sel-sel beta di pankreas untuk memproduksi insulin lebih banyak dan menghambat sel-sel alfa di pankreas untuk menurunkan sekresi glukagonnya sehingga kadar gula dalam darahnya kembali turun eh, turun sampai normal gitu. Nah, sebaliknya kalau kadar gula dalam darahnya turun, dia akan menstimulasi sel-sel alfa dari pankreas untuk meningkatkan sekresi glukagon dan menekan sel-sel beta untuk mengurangi sekresi insulin sehingga kadar gula dalam darahnya naik sampai normal. Oke, tenang aja, kita akan ngomongnya panjang banget karena ini metabolismenya pun juga ribet ya, cara biokimianya juga ribet. Terus ini kita akan bicara eh, baru di sini nih, ketika dialirkan ke seluruh sel. Ntar dulu. Nah, ini secara umumnya dulu nih, secara umum glukosa yang dialirkan ke darah untuk meningkatkan produksi insulin dan menurunkan sekresi glukagon. Terus nanti glukosanya dialirkan ke seluruh jaringan ya, seluruh sel yang membutuhkan glukosa gitu untuk menghasilkan energi. Nah, kalau di sel-sel yang nggak punya mitokondria, contohnya si sel-sel darah merah, dia akan diubah menjadi laktat. Nah, nantinya laktatnya ini akan dibawa ke hati untuk metabolisme gitu. Jadi, tetap semuanya kebagian energi gitu, meskipun dia nggak punya mitokondria gitu. Kalau di otot, glukosanya juga dijadiin energi. Nah, kalau di jaringan adiposa bisa disimpan sebagai trigliserida. Terus yang khususnya lagi adalah di hati dan di otot, si glukosa ini akan disimpan disimpan sebagai cadangan makanan berupa glikogen gitu. Oke, kita lanjut ke proses gimana prosesnya. Jadi ini sebenarnya dialirkan ke seluruh sel yang ke seluruh sel ya. Jadi kayak dia nggak mandang punya mitokondria atau enggak, punya mitokondria atau enggaknya itu baru nanti di jalur asam piruvatnya kayak apakah dia reaksinya secara aerob atau anaerob. Kalau nggak punya mitokondria kan otomatis anaerob tuh. Nah, itu berarti nanti si asam piruvatnya juga jadi laktat gitulah intinya. Nah, ketika si glukosa itu masuk masuk ke dalam sel butuh transporter lagi kan. Transporternya itu tergantung nih dia ada di sel-sel mana. Apakah sel-sel yang membutuhkan stimulasi dari insulin atau nggak perlu insulin. Entah itu pakai GLUT 2 atau GLUT 4 gitu kan. Si glukosa udah masuk, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat oleh glukokinase yang ada di hati. Kalau nggak salah enzim ini tuh utamanya ada di hati. Dan heksokinase ini ada di jaringan-jaringan lain. Dia diubah jadi glukosa 6 fosfat menghasilkan ADP. Terus selain itu
itu dia juga nggak langsung diubah jadi glikogen, dia diubah dulu jadi fruktosa 6 fosfat, terus jadi fruktosa 1,6 bisfosfat, terus diubah jadi glyceraldehid 3 fosfat, terus jadi 1,3 bisfosfogliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, terus jadi fosfoenol piruvat sampai akhirnya eh diubah lagi jadi piruvat oleh piruvat piruvat kinase gitu. Ini itu secara allosterik eh distimulasi oleh adanya fruktosa 1,6 bisfosfat gitu. Si piruvat kinase gitu. Si piruvat kinase dan nantinya dia menghasilkan ATP ya sampai ke piruvat ini. Terus si piruvat kalau eh, misalkan dia aerob atau dia punya mitokondria gitu dan punya eh, oksigen yang cukup, dia akan masuki siklus Krebs. Kalau misalkan dia anaerob, gak punya mitokondria dan oksigen yang nggak cukup, dia akan diubah menjadi asam laktat gitu. Kita ke siklus Krebs. Siklus Krebs terjadinya di mana? Berarti terjadinya di mitokondria yang nantinya tuh dia menghasilkan ATP, karbon dioksida, dan H2O. Pertama kita eh, mekanismenya gimana di siklus Krebs. Jadi si piruvat itu akan diapain? Bisa eh, si piruvat itu akan diubah dulu ya menjadi oksaloasetat. Kemudian si piruvatnya tadi oleh piruvat karboksilase, si piruvatnya tadi juga diubah menjadi asetil CoA. Nah, nanti asetil CoA dan oksaloasetatnya akan bergabung menjadi sitrat gitu. Oke, terus sitrat ini bukan produk akhir karena bisa diubah lagi jadi alfa glutarat, jadi suksinil CoA, jadi fumarat, jadi malat, sampai akhirnya jadi oksaloasetat lagi gitu. Nah, ini berputar-putarannya gitu ya. Terus, nah dari sini sebenarnya kalian harus tahu nih kayak berapa jumlah ATP yang dihasilkan, terus juga eh, selama kayak dekarboksilasi oksidatif, fosforasi oksidatif, itu berapa ATP yang dibentuk gitu. Oke, pokoknya nanti itu eh, kalian cari lebih dalam lagi ya kayak jumlah-jumlahnya berapa. Terus udah dari situ kita ke mana nih? Waduh, ini apa? Oh, ketika si ATP-nya udah mencukupi nih energinya, berarti energinya untuk sel-sel lain udah tercukupi gitu ya. Si glukosa ini akan melewati yang namanya glikogenesis, yaitu adalah pembentukan glikogen. Ini dia cuman ada di hati dan otot. Jadi gimana caranya? eh si glukosa-glukosa itu akan tentu diubah lagi dong menjadi glukosa 6 fosfat oleh glukokinase. Nah, glukokinase ini kan adanya di hati ya.
glukokinase ini itu aktivitasnya itu dipengaruhi sama insulin gitu. Dia itu dipengaruhi sama insulin. Akan aktivitasnya akan bertambah apabila ada sekresi insulin itu kan. Terus diubah jadi glukosa 6 fosfat, terus dia diubah jadi glukosa 1 fosfat, sampai akhirnya jadi uridin difosfoglukos, terus oleh glikogen sintase diubah menjadi glikogen. Nah, glikogen sintase ini lagi-lagi eh, mempunyai peran penting dari si insulin gitu. Lalu dia disimpan menjadi glikogen untuk nantinya cadangan makanan yang disimpan di hati dan otot gitu. Nah, ini dikatakan lagi si glukosa kalau produksinya sudah cukup, nanti dia akan mengalami esterifikasi menjadi trigliserida yang akan nantinya disimpan di jaringan adiposa. Nah, kalau prosesnya ini aku jujur kayak masih belum paham banget. Karena sebenarnya ini semua antara karbohidrat, lipid, dan protein itu sebenarnya akan bertemu gitu di satu titik. Jadi sebenarnya mereka itu berkaitan. Jadi agak pusing, sebenarnya agak muter-muter. Jadi kalian harus memahaminya dengan sabar emang. Oke, intinya itu ya. Udah diubah jadi glikogen nih saat si Wise nih sahur. Oke, dari situ karbohidrat berarti harusnya udah clear kan? Terus kita ke mana? Kita ke si asam amino atau ke protein. Oke, sebenarnya protein di tubuh kita tuh diapain sih? Kan kita mau tahu gitu ya. Protein pertama saat mulai masuki mulut, dia itu nggak ada yang dipecah secara kimiawi gitu ya. Jadi dia eh, protein itu kan banyak ini ya, banyak asam amino, terus ada ikatan peptida gitu kan. Nah, ikatan peptidanya itu nggak dipecah selama di mulut. Karena kenapa? Ya karena nggak ada enzimnya gitu. Terus enzimnya kurang aktif gitu lah di mulut. Terus dia masuk sampai akhirnya ke lambung, baru nih ada enzim yang bisa dipecah, yang bisa memecah ikatan peptida pada protein gitu. Yang mecah itu siapa? Yang mecah namanya adalah si pepsin. Jadi sebenarnya di lambung itu bukan produksi pepsinnya langsung, sebenarnya ada produksi pepsinogen. Nah, pepsinogen ini bentuk gak aktifnya. Gimana caranya dia biar aktif? Yaitu butuh bantuan hormon gastrin yang nantinya akan mensekresikan asam gitu ya. Sehingga nantinya pepsinogen akan berubah bentuk menjadi yang aktif, yaitu pepsin. Nah, pepsin ini akan memecah protein menjadi peptida-peptida pendek. Atau kalau di sini sebutnya sebagai proteos, banyak proteos dan peptons gitu, peptida pendek gitu. Akhirnya dia masuk lagi sampai ke duodenum, ke usus halus. Nah, dari situ dia akan bertemu oleh enzim-enzim protease dari pankreas. Enzimnya itu apa aja? Ada kurang lebih tiga nih. Ada tripsin, ada karboksipeptidase, dan ada kimotripsin gitu. Balik lagi, sekret-sekret dari pankreas ini awalnya nggak aktif. Nah, dia bisa aktif akibat adanya hormon dari si duodenum itu yaitu enterokinase yang membuat si
tripsinogen ini menjadi tripsin, terus kemudian eh, kimotripsinogen jadi kemotripsin. Nah, tripsin ini akan mengaktifasi secara khusus akan mengaktifasi si prokarboksipeptidase dan tripsinogennya sendiri sama si kemotripsin sehingga nanti tiga enzim protease itu akan menjadi aktif. Nah, si enzim-enzim protease pankreas ini akan memecah eh, protein dan peptida kecil tadi menjadi eh, peptida yang lebih kecil lagi. Bisa jadi dipeptida, bisa jadi polipeptida gitu. Belum ini belum jadi asam amino, tapi ada beberapa yang udah langsung jadi asam amino gitu. Tapi lebih banyaknya itu nggak langsung jadi asam amino. Jadi dipeptida dulu dan polipeptida. Terus dari situ baru nih ada enzim dari brush border atau dari sel-sel epitel di usus halus memproduksi yang namanya eh, peptidase kayak aminopolipeptidase, dipeptidase, proteinase itu nantinya dia akan memecah si polipeptida dan dipeptida menjadi asam-asam amino. Baru si asam-asam amino itu akan akan bisa masuk ke sel-sel epitel, terus akhirnya ada yang masuk ke jalur limfatik, ada yang masuk ke jalur portal. Untuk nantinya lagi-lagi digunakan. Nah, asam amino sendiri itu dia juga punya transporter dong untuk masuk ke sel-sel epitelnya. Dikatakan transporternya itu kurang lebih sama dengan yang glukosa tadi, dia itu punya kotransporternya itu yang butuh Na juga ikut masuk gitu. Nah, itu dia. Terus kita ke ini. Nah, ini. Jadi dia pas masuk ke sel-sel epitel di usus halus, itu membutuhkan transporter yang masuknya barengan dengan Na atau natrium ya. Terus nanti dari situ ada transporter lagi yang akan memindahkan amino dari sitosol sitosol di sel-sel epitelnya ke vena porta. Oke. Dari situ udah sebenarnya asam amino di tubuh yang udah masuk nih ke tubuh itu akan disintesis menjadi berbagai protein gitu yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kita perlu tahu lagi kalau asam-asam amino itu ada yang sifatnya esensial, ada yang sifatnya non-esensial. Nah, esensial dan non-esensial ini ditentukannya berdasarkan gimana tubuh kita memproduksi asam-asam amino gitu. Ada yang memang secara nutrisi eh, tidak diperlukan, maksudnya adalah di tubuh kita tuh udah tersedia nih si asam amino ini. Ada yang memang perlu dari makanan gitu asam aminonya karena di tubuh kita nggak memproduksi. Nah, yang secara nutrisi itu esensial atau tidak dihasilkan oleh tubuh kita ini ada banyak, ada arginin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Nah, jadi ketika kita makan ini ya yang asam-asam amino yang akan terbentuk di tubuh kita tuh ini. Nah, tapi ada asam amino lain yang bisa dibentuk oleh tubuh kita yaitu ada alanin, asparagin, aspartat, sistein, glutamat, glutamin, glisin, hidroksiprolin, hidroksilisin, prolin, serin, dan tirosin. Nah, kalau di sini
ditulisnya kan langsung transaminasi ya. Sebenarnya kalau transaminasi ini justru masuknya dia ketika kondisi fasting state gitu. Atau eh, nggak cukup lah si energi untuk tubuh gitu. Kalau misalkan masih dalam kadar yang cukup, si asam-asam amino dari makanan tadi itu sebenarnya cukup sampai di sintesis protein gitu. Nah, ini tadi ya, si asam amino yang dari usus dialirkan ke darah, kemudian nanti akan kena ke berbagai jaringan, masuk ke jaringan, itu akan diubah jadi protein, atau sintesis berbagai komponen penting seperti GABA, glutathione, hem, nikotinamide, serotonin, dan bla bla bla. Nah, nanti si asam amino itu ada pemisahan rantai karbonnya, ada pemisahan rantai nitrogennya itu nanti mengalami deaminasi dan transaminasi. Itu nanti lebih dibahasnya ke arah eh, fasting gitu ya. Oke, kita lanjut ke itu tadi si protein. Jadi intinya dia sampai ke asam amino. Mungkin nanti kalian mentionnya asam amino yang esensial dan non esensialnya apa aja. Itu baru nanti disintesis sebagai protein yang dibutuhkan oleh tubuhnya gitu ya. Terus kita bahas apa nih? Oke, baru kita bahas ke lipid ya. Nah, di peta konsep ini, sebenarnya ya mungkin kayak ada kita lagi-lagi bicara dulu nih si lipid atau si lemak ketika kita makan akan diapain. Pertama, ketika kita makan di mulut ya terutama itu ada eh, pemecahan jadi bentuk-bentuk yang kecil di mulut sama di lambung oleh lipase. Tapi ini tuh nggak berkontribusi banyak gitu. Jadi nggak signifikan gitu lah untuk pemecahannya. Terus akhirnya di mulut dan lambung nggak terlalu begitu dipecah. Akhirnya langsung masuk ke akhirnya setelah masuk ke usus halus, baru di situ ada proses yang namanya emulsifikasi. Jadi nanti empedu dari kantong empedu yang ada di hati itu akan mengemulsi si lemak. Jadi ini tuh lemak yang kita makan ya, itu nanti akan dibentuknya sebagai droplet trigliserida. Terus nantinya dia akan diemulsi oleh garam-garam empedu. Terus terus nanti ada enzim dari pankreas yaitu lipase akan memecah trigliserida yang ada di emulsi lemak tadi itu menjadi monogliserida dan asam lemak bebas. Kemudian nanti eh, asam lemak dan monogliserida ini akan difusi ke enterosit atau bisa juga di esterifikasi kembali, diubah kembali bentuknya menjadi trigliserida dan dikemas ke dalam yang namanya kilomikron bersama kolesterol dan apolipoprotein. Kalau di sini disebutkan dia diubah lagi ya si monogliserida dan asam lemak bebasnya oleh garam-garam empedu membentuk struktur yang namanya misel. Nah, misel ini
baru bisa terjadi absorpsi secara pasif karena dia kan eh, lipid ya, jadinya dia bisa menembus membran sel gitulah. Baru di dalam selnya itu akan dipecah kembali menjadi monogliserida dan asam lemak bebas, lalu bergabung lagi. Nah, jadi kayak si lipid itu lumayan labil ya, kalau bisa dibilang dipecah terus gabung lagi, dipecah lagi, digabung lagi. Nah, terus trigliserida ini akan teragregasi dengan lipoprotein dan membentuk struktur yang namanya kilomikron itu. Baru nanti kilomikronnya itu diedarkan eh, ke jaringan limfa gitu. Terus setelah dia masuk ke jaringan limfa, itu sebenarnya adalah kilomikron yang sifatnya nascent atau kayak masih muda gitu lah. Komposisinya ada apa aja? Dia ada trigliserida, terus ada kolesterol, terus dia ada apolipoprotein B48-nya nih, sama apolipoprotein A. Nah, terus nanti dia akan bertemu dengan high high density lipoprotein yang dihasilkan oleh hati. Terus nanti itu antara mereka berdua akan kayak istilahnya salam tempel gitu. Jadi si HDL ini akan memberi ap- apolipoprotein C dan E-nya ke nascent kilomikron. Sehingga kilomikronnya itu istilahnya menjadi sehingga menjadi kilomikron yang komposisinya tadi udah ditambah dengan apolipoprotein C dan apolipoprotein E. Nah, terus apa namanya? Si kilomikron ini nantinya ada produks ditembakkan oleh LPL atau lipoprotein lipase, hingga nantinya si kilomikron ini bisa jadi kilomikron yang remnant, bisa juga bisa jadi gliserol, dan juga bisa jadi asam lemak yang masuk ke eh, jaringan adiposa gitu ya. Terus ada juga diubah menjadi density lipoprotein. Terus si kilomikron yang remnant ini baru akan eh, dialirkan ke hati dan diubah menjadi kolesterol dan asam lemak gitu. Ya, kurang lebih itu. Terus kalau di sini dikatakan si kilomikron yang tadi udah dapat apa lipoprotein C dan E-nya ditempelin dengan lipoprotein lipase menghasilkan fatty acidnya ke jaringan adiposa dan nantinya diubah menjadi trigliserida, disimpan sebagai trigliserida di jaringan-jaringan lemak. Nah, ini pas makan si kilomikron tadi eh, akan berubah jadi kilomikron remnants, terus dia akan berubah jadi LDL, bisa juga jadi fatty acidnya aja, atau jadi gliserol. Gliserol nanti ke hati, sedangkan si fatty acidnya ini akan masuk ke jaringan lemak. Masuknya acid ke jaringan adiposa itu dipengaruhi oleh insulin gitu. Terus juga pengeluaran si lipoprotein lipase ini dipengaruhi insulin yang nantinya eh, bisa memasukkan asam lemak ini. Asam lemak ini nanti diubah jadi fatty acid coenzim A sehingga nantinya menjadi
trigliserida bertemu dengan gliserol 3 fosfat. Ya kayak gitu, disimpan sebagai trigliserida ya. Nah, gliserolnya ke hati diubah jadi gliserol 3 fosfat, juga bersamaan dengan fatty acid diubah menjadi trigliserida. Jadi saat makan, si trigliserida ini akan disimpan di jaringan adiposa dan hati khususnya ya. Nah, kalau ini di peta konsep, ini tuh sebenarnya ini lebih ke arah fasting state ya. Kalau aku pahamin sih kayaknya ini ya nggak sih? Apa enggak? Oh enggak, cuman kayak kurang rutut aja. Jadi ini lipidnya enggak saat makan glukosa naik. Pokoknya tadi ya, lipidnya diubah jadi kilomikron. Nah, kilomikron itu baru nanti diubah lagi sehingga nanti fatty acidnya masuk, gliserolnya masuk, bertemu dengan fatty acid di hati jadi trigliserida. Sedangkan di jaringan adiposa, fatty acid yang masuk itu akan bertemu gliserol 3 fosfat menjadi trigliserida. Intinya gitu ya guys. Itu bersamaan dengan glukosa yang masuk akibat dari pengaruh insulin tadi. Oke, itu dia kita sudah sampai situ. Selanjutnya, karbohidratnya udah, proteinnya udah, lemaknya juga udah, vitamin mineralnya juga udah. Terus kita bahas apa nih? Berarti selama sahur intinya udah ya. Jadi intinya udah punya energi juga, energi yang cukup untuk tubuh, terus sisa sisa glukosanya akan eh, diubah jadi glikogen, terus selain itu protein-proteinnya itu nanti akan diubah jadi asam amino untuk sintesis protein, sedangkan lipidnya itu ujung-ujungnya akan disimpan sebagai trigliserida di jaringan lemak dan jaringan di hati. Oke, udah dari situ katanya di jam 9.30 atau sekitar 5 jam, 5,5 jam dia nggak berpuasa, katanya dia lapar ya kan, merasa lapar. Kenapa sih itu dia bisa lapar? Kita ceritanya di sini. Salah, salah, salah. Nah, kita ceritanya di sini. Mungkin kalian familiar dengan gambar ini. Jadi di tubuh kita ada gimana eh, otak kita itu mempengaruhi supaya ada asupan makan atau berhenti tentang asupan makannya. Jadi antara lapar dan kenyang lah intinya kayak gitu. Nah, kita cerita dari mana dulu ya? Kita cerita enaknya dari masuknya nutrien ini ya. Dari masuknya makanan kan tadi makan nih pas makan enggak itu kan pas kenyang ya. Kalau kenyang itu baru kita dari makan, tapi kita nggak bahas kenyang dulu, kita lebih bahasnya ke kenapa dia bisa, apa namanya, bisa lapar gitu ya, setelah 5,5 jam. Nah, jadi kalian masih ingat kan kalau misalkan lambung kita itu akan kosong, istilahnya akan terjadi pengosongan lambung itu setelah kurang lebih 4 jam kan. Nah, pengosongan lambung tersebut akan meningkatkan sekresi grelin, hormon grelin. Nah, hormon grelin ini akan menginisiasi terjadinya lapar gitulah. Gimana caranya? Si hormon grelin ini akan eh, kena ke neuron-neuron yang sifatnya oreksigenik. Neuron oreksigenik itu nanti akan melepaskan neuropeptida Y dan sebenarnya akan melepaskan juga AGRP atau agouti related peptide. Itu dia fungsinya apa? Dia fungsinya adalah untuk meningkatkan
asupan makanan dan mengurangi energi gitu. Dari neuropeptida Y, pokoknya dia mengirim sinyal lagi ke neuron-neuron LHA. Dari situ dia juga menginhibisi neuron-neuron PVN, paraventricular nucleus, kalau nggak salah. Terus baru dari situ dia ke meningkatkan sekresi oreksin sehingga akhirnya akan meningkatkan keinginan untuk makan atau dia lapar gitu ya. Terus dikatakan juga nih ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan eh, perubahan eh, pengen makan antara lapar kenyang. Itu dari kita menghidu, merasakan dari makanannya, terus atau dari stresnya, anxiety, depresi, itu juga mempengaruhi. Terus dari banyak makanan yang kita makan, atau dari kebiasaan sosial atau kebiasaan diri kitanya sendiri gitu. Jadi kita udah tahu ya kenapa dia bisa lapar. Ya karena di jam segitu tuh udah terjadi pengosongan lambung. Nah, pengosongan lambung itu akan meningkatkan si hormon grelin. Hormon grelin akan mengirim sinyal ke neuron-neuron NPY, menghasilkan neuron peptida Y, terus ngirim sinyal lagi ke neuron LHA, sehingga menghasilkan oreksin, dan akhirnya eh, sinyal ke otak tuh kayak keinginan untuk makan kita tuh meningkat atau jadi lapar banget gitu. Ya udah, dari situ udah kita ke, nah, selama dia makan, kita perlu tahu dulu nih kayak kadar gula darah, kadar glukosa dalam darahnya tuh gimana. Jadi selama makan sampai ini kurang lebih 2 jam ya, dari sini tuh udah mulai 2 jam, itu glukosa dalam darahnya tuh udah turun gitu. Nah, sampai puncaknya itu di sini sekitar 4 jam kali ya. Glukosa darahnya tuh turun drastis banget sampai akhirnya eh, si glikogen yang ada di tubuh tuh harus dipecahkan untuk menutupi ketidaktersediaan glukosa dalam darah. Terus makanya glikogenolisisnya mulai meningkat. Puncaknya itu di sekitar eh, jam 8 ya. Di sekitar jam 8, 8 jam setelah dia makan. Terus dari situ glikogennya akan otomatis juga habis dong, nggak cukup. Makanya ada gluconeogenesis, yaitu yang selain dari glukosa. Utamanya awalnya itu berasal dari lipid, sedangkan kalau udah kronis banget itu diambilnya dari protein. Nah, produksi glukosa dari lipid itu udah dimulai sekitar ini 6 jam kali ya. Sekitar dari 6 jam setelah makan itu udah mulai naik sampai ke 16 jam itu eh, ada peran dari gluconeogenesisnya si ini ya, si lipid. Jadi ketika kita berbicara berpuasa di sini kan si OIS itu puasanya kurang lebih 14 jam lah ya. Dia nggak sampai tuh ke gluconeogenesis yang berasal dari protein. Jadi gluconeogenesis itu berasalnya dari si lipidnya aja. Oke. Udah, terus balik lagi di sini saat dia udah lebih dari 5 jam 30 menit, kadar glukosa dalam darahnya menurun nih. Terus kadar glukosa yang menurun itu akan merangsang sel-sel alfa dari pankreas, ya, sel-sel alfa dari pankreas untuk
menghasilkan yang namanya glukagon. Sedangkan dia menurun sekresi dari sel-sel beta untuk penurunan sekresi insulinnya agar kadar gula dalam darahnya menaik hingga batas normal. Nah, si glukagon si glukagon ini awalnya akan merangsang ini dulu glikogenolisis atau pemecahan glikogen yang ada di tubuh. Oke, caranya tuh gimana? Jadi, hmm, ini nih ya, glukagon dan ada kalau di sini disebutkan dari epinefrinnya sendiri akan kena ke reseptor di sel membran yang terkait dengan molekul G protein. Itu nanti akan melepaskan JTP ke adenilat siklase, terus ke adenilat siklase, terus apa ini aja kali ya. Nih, glukagonnya ini ke adenylat siklase sehingga ATP-nya diubah jadi CAMP. Kemudian hmm, ya, di CAMP ini akan mengaktifkan protein kinase A. Nah, protein kinase A yang aktif itu akan menyebabkan pengaktifan enzim fosforilase kinase, terus juga pengaktifan glikogen fosforilase, terus selain itu dia juga menonaktifkan si glikogen sintase gitu ya. Jadi fokusnya si sel-selnya itu akan lebih ke arah glikogenolisis dibanding glikogenesis. Jadi lebih ke arah memecah glikogennya dibandingkan eh, memecah membuat glikogen gitu. Ya ini bentar. Kalau ininya jalurnya tuh nih, jalurnya tadi kan berarti si glukagonnya itu meningkatkan mengaktifkan glikogen fosforilasenya kan. Nah, si glikogen itu akan diubah jadi glukosa 1 fosfat, terus diubah jadi glukosa 6 fosfat, baru nanti oleh glukosa 6 fosfatase yang ada di hati akan diubah menjadi glukosa gitu. Simpelnya itu dari sini ke sini sampai ke sini. Itu semua dipengaruhi oleh si glukagon. Jadi pertamanya glikogenolisis dulu ya. Kalau di sini belum tercantum. Nah, terus baru dari glikogenolisis itu akan ada juga yang namanya gliko. Ada namanya gluconeogenesis kan, pembentukan glukosa eh, dari selain karbohidrat, kayak dari utamanya di sini dari lipid.
Nah, kita kan tahu tadi tuh si eh, lipid di jaringan adiposa eh, apa namanya? Dia disimpan sebagai trigliserida kan. Nah, selama fasting state itu akan terjadi eh, pemecahan si lipase ini. Namanya itu lipolisis. Eh, lipolisis, pemecahan lipid. Jadi dia dipecahnya oleh lipase, lebih tepatnya lagi ke enzim lipase yang sensitif hormon gitu. Dia tuh diaktifinnya oleh glukagon atau bisa juga tadi epinefrin ya. Itu akan memecah trigliserida ini menjadi asam lemak bebas dan gliserol, menjadi tiga asam lemak bebas dan gliserol. Kemudian nanti asam lemak bebas dan gliserolnya itu akan dikeluarkan, sedangkan si gliserolnya ini akan masuk ke hati, terus diubah jadi gliserol 3 fosfat, eh, gliserol 3 fosfat, jadi DHAP, jadi glukosa 6 fosfat, terus sampai akhirnya jadi glukosa. Terus kalau asam lemaknya ini, oh di sini ada. Asam lemaknya ini akan mengalami yang namanya beta oksidasi. Dia diubah menjadi asetil CoA. Lalu eh, kalau misalkan ada, dia nanti akan masuk ke siklus Krebs, siklus asam sitrat untuk menghasilkan ATP ya. Itu jika oksaloasetatnya cukup. Tapi kalau oksaloasetatnya nggak cukup, dia akan diubah menjadi badan-badan keton. Ininya tuh mana ya? Nah ini asam-asam lemak akan diubah jadi asetil-CoA lewat beta oksidasi. Kemudian nanti asetil-CoA-nya harus bertemu dengan oksaloasetat untuk jadi sitrat. Kemudian nanti dia ngasilin ATP. Nah, tapi kan si eh, apa ya nggak banyak gitu loh piruvat yang diubah jadi oksaloasetat. Ternyata asetil-CoA yang ada di tubuh kita itu mampu menambahkan sekresi dari piruvat karboksilase sehingga nantinya piruvat banyak yang diubah menjadi oksaloasetat dan ini akan mengurangi piruvat dehidrogenase yang akan mengubah piruvat menjadi asetil-CoA gitu. Di piruvatnya fokus untuk si oksaloasetat, nggak diubah menjadi asetil-CoA karena asetil-CoA-nya tadi berasal dari asam lemak gitu. Sehingga nantinya produksi ATP-nya mencukupi ya. Terus sedangkan si gliserolnya tadi itu mengalami gluconeogenesis ya di hati jadi glukosa. eh Nih caranya tuh ini kebalik ya. Ini kita lihat dari sini aja. Nih si gliserol diubah oleh gliserol kinase jadi gliserol 3 fosfat, terus diubah lagi jadi dihidroksiaseton fosfat, kemudian diubah lagi jadi fruktosa 1,6 bisfosfat, jadi fruktosa 6 fosfat, jadi glukosa 6 fosfat sampai akhirnya jadi glukosa oleh glukosa 6 fosfatase. Ya, itu intinya. Terus ini udah ini terus aku nggak bahas tentang protein ya karena kalau misalkan 14 jam itu kalau kita lihat tadi, bentar,
Nah, kalau kita lihat tadi, proses gluconeogenesisnya masih mengandalkan dari si lipid ya, nggak langsung ke protein. Jadi aku nggak bahas gluconeogenesis dari protein. Tapi intinya kalau misalkan ada gluconeogenesis yang berasal dari asam amino, nanti asam amino itu istilahnya akan ditransaminasi, ditransaminasi. Ntar lu ada nggak di sini? Nah ini, asam amino itu akan ditransaminasi, terus eh, menjadi karbon-karbon skeleton atau alfa ketoasid. Terus itu nanti dia ada yang sifatnya glukogenik, ada yang sifatnya ketogenik. Yang glukogenik itu contohnya di sini ada alanin, glutamat, asparat, valin. Nanti dia akan masuk ke siklus asam sitrat, sedangkan yang ketogenik itu akan diubah menjadi badan-badan keton gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, dari itu tadi udah ya. Terus kita ke ini pokoknya ringkasannya glukagon yang akibat dari penurunan kadar glukosa itu kan glukagonnya naik itu akan mengubah trigliserida di jaringan adiposa menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Gliserolnya dipakai untuk gluconeogenesis, diubah menjadi glukosa, sedangkan asam lemaknya diubah menjadi asetil-CoA, kemudian nantinya masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan ATP. Terus eh, glukagon juga meningkatkan glikogenolisis, diubah menjadi glukosa sehingga glukosanya nanti bisa dipakai. Gitu. Udah sih intinya itu. Ya ini tadi juga udah. Terus, nah ini kalian pelajarin lagi tentang beta oksidasi. Ini gimana caranya apa aja. Jadi awalnya asam lemaknya tuh diapain. Terus ini ada juga disebut peran karnitin. Tuh kalian nanti baca-baca lebih lanjut lagi. Kalau penasaran. Dan kemungkinan ditanya gitu. Khawatir ditanya ini pelajarin ini ya. Terus ini sebenarnya mau bahas terkait kayak kenapa dia merasa lemas nih pas eh, udah pertengahan dia puasa kayak sekitar 8 jam setelah udah nggak makan ya. Kayak sekitar dari jam 12 siang tuh kenapa sih dia bisa kayak merasa lemas? Sebenarnya ada banyak ya yang menyebabin dia lemas. Pertama, karena ketika jam segitu kan glukosa darahnya menurun dan ada terjadi transisi metabolik yang awalnya dari glukosa energinya berasal dari glukosa dari makanan, terus akhirnya diubah energinya tuh dari proses glikogenolisis tadi dan gluconeogenesis. Nah, si gluconeogenesis dan ya gluconeogenesis yang dari lipid tadi itu sebenarnya belum seefisien dari glikolisis yang berasal dari glukosa sehingga akhirnya jadi ada defisit energi sementara. Itulah yang menyebabkan dia kelelahan dan lemas. Terus selain itu juga ada efek dari hormon yang glukagonnya juga meningkat, itu meningkatkan katabolisme dari si lipid, itu dia akan
menambah rasa kelelahan. Terus selain itu bisa juga terjadi dehidrasi. Walaupun dehidrasinya tuh nggak berat ya, tapi penurunan 1 sampai 2% berat badan air tubuh aja itu udah menurunkan aliran darah ke otak dan otot sehingga akhirnya menurunkan kemampuan kognitif sama stamina fisik sehingga akhirnya lemah. Jadilah eh, lesu gitu ya. Tapi selain di situ juga eh, ada pengaruh dari ritme sirkadiannya. Jadi dari siang hingga sore tubuh itu mengalami true ritme sirkadian pada aktivitas korteks dan ada peningkatan akumulasi adenosin. Adenosin yang terakumulasi di otak ini akan menghambat neuron oreksin sehingga menimbulkan kantuk dan menurunkan kewaspadaan gitu. Jadi intinya ada banyak ya, ada akibat dari transisi metaboliknya, terus fluktuasi hormonnya, terus juga bisa jadi karena dehidrasi, karena dia kan awalnya berjalan kaki tuh 100 meter. Bisa jadi eh, ada asupan cairan yang hilang gitu. Bisa lewat respirasinya, lewat urin, keringat gitu. Ada juga ini karena efek dari ritme sirkadiannya. Tuh. Terus udah dari situ kita ke kenapa saat jam 17 tuh berarti 13 jam setelahnya ya. Kayak dia lapar banget tuh. Terus yang ininya tuh dia pas melihat dan mencium aroma ayam goreng, dia jadi menelan air liur dan eh, perutnya bunyi gitu ya. Jadi kita bicara tentang perutnya bunyi dulu. Oke. Pertama, nih, dari mana ya enaknya? Ntar loh. Terdapat makan di lambung tuh. Oke. Ya, jadi intinya selama kita tuh berpuasa, jadi ada saluran pencernaan kita ada yang namanya kompleks motorik yang bermigrasi. Itu apa namanya? Atau disebutnya sebagai migrating motor complex. Migrating motor complex. Pokoknya selama orang itu berpuasa, usus halus dan lambung itu akan memasuki yang namanya siklus eh, migrating motor complex. Ini tuh yang kayak paku-paku ini tuh kayak potensial membran dari si ususnya gitu. Jadi usus eh, nanti akan dibagi jadi fase 1, 2, 3, 4. Nanti kalian baca lagi ya. Itu ini kita bicara tentang fase tiganya itu setiap 90 sampai 120 menit itu terjadinya sekitar 90 sampai 120 menit. Jadi itu eh, akan terjadi gelombang peristaltik kuat. Gunanya adalah untuk menyapu sisa makanan dan sekresi dan memindahkan gas serta cairan kosong. Nah, gerakan-gerakan ini akan menimbulkan suara gemuruh yang khas pada rongga perut kosong. Jadi itulah kenapa yang menyebabkan perutnya bunyi. Terus selain itu eh, selain ada si migrating motor complex, ada pengaruh ini juga nih, yang nanti berhubungan sama ini. Jadi kenapa ketika dia melihat dan mencium aroma ayam goreng, itu dia jadi perutnya bunyi. Jadi pertama, ketika dia melihat dan mencium,
aroma makanan. Itu kalau melihat itu nanti akan merangsang sinyal masuknya ke melalui eh, nervus opticus. Kalau menghidup berarti dari nervus olfactorius, terus perginya ke hipotalamus dan cerebral cortex. Terus ke medula oblongata melalui saraf otonom. Kemudian eh, nanti di medula oblongata itu kalau ke untuk sekresi air liur itu dia ada pengaruhnya ke sekresi kelenjar-kelenjar saliva. Kelenjar saliva ada tiga, ada sublingual, submandibular, ada parotis untuk meningkatkan sekresi liurnya. Makanya kenapa pas dia melihat dan menghidup sekresi liurnya itu bertambah. Terus nanti selain dari medula oblongata itu ke kelenjar liur, itu juga akan eh, diteruskan lagi oleh nervus vagus ke plexus enterik, kemudian dari plexus entericus terus diteruskan ke neuron postganglioniknya dan neuron intrinsik enteriknya sampai ke sel-sel epitel di lambung dan usus halus untuk mensekresikan mensekresikan eh, mensekresikan zat-zat gitu kayak ya bisa bisa hormon, bisa asam itu disekresikan. Terus juga meningkatkan motilitas nih, motilitas dari si usus halus dan lambung sehingga menimbulkan akhirnya suara gemuruh di lambung tadi atau disebutnya migrating motor complex. Sudah, apalagi yang belum kita bahas. Ini udah, ini belum ya. Nah, ketika itu tadi berarti yang pas berpuasa udah cukup. Sekarang kita bahas yang berbuka puasa. Saat berbuka puasa, ini dia bukanya dengan semangkuk kecil kolak pisang ubi, setengah gelas teh manis. Ini kalau yang aku tangkep sih dari kelihatannya manis banget, berarti ini tuh kebanyakan sih mengandungnya karbohidrat. Karbohidrat ya, cuman lebih khususnya lagi gula sederhana gitu ya, kayak glukosa sederhana. Eh, karbohidrat kok glukosa karbohidrat sederhana nggak kompleks. Maksudnya eh, rantainya tuh nggak panjang gitu, jadi rantai pendek. Sehingga dia itu eh, cepat untuk di metabolismenya. Makanya kenapa itu dia bisa kembali bertenaga dan sedikit kenyang serta tidak lemas. Sedikit kenyang ini tuh bisa juga disebabkan kalau ada peregangan dari lambung itu nanti juga bisa nimbulin sinyal kenyang gitu. Nah, terus nih kalau ada distensi dari lambung itu juga bisa nantinya ujung-ujungnya ningkatin kepuasan atau kenyang gitu ya. Jadinya dia kayak berhenti intinya untuk memasukkan makanan gitu. Terus udah dari situ kita lanjut dia kan makan lagi tuh setelah sholat maghrib dia makan. Nah porsinya tuh cukup berat. Ini berarti jedanya tuh nggak nyampe berjam-jam ya. Antara dia makan yang ini sama yang ini nggak nyampe berjam-jam. Otomatis sebenarnya lambungnya belum kosong-kosong banget. Cuman dia udah nambah lagi porsinya. Terus ini sebenarnya kalian bisa hubungin lagi ke bagian yang mana? Ke bagian yang sini yang tadi kita udah bahas.
Itu karena mereka kan punya ada karbohidratnya, vitamin, mineralnya ada, protein, lipidnya juga ada. Terus itu semua nanti diceritain, dia gula darahnya juga naik, produksi insulinnya juga naik. Nah, ini kita bahas kenapa sih dia mulai merasa ngantuk gitu ya setelah eh, makan-makan yang banyak. Kalau dilihat dari sini sih, ini makanannya tuh tinggi karbohidrat. Terus selain itu dia juga tinggi protein ya. Ini karena porsi nasi dan teh manis itu karbohidratnya banyak. Dua potong ayam goreng tepung itu juga proteinnya juga cukup banyak. Jadi utamanya adalah dia makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi protein. Nah, sebenarnya ada nggak sih hubungannya? Sebelumnya, kalau aku cari di buku, kayaknya aku nggak nemu gitu kayak apa benar sih makanan yang banyak itu eh, bisa nggak sih kayak apa namanya bikin seseorang tuh ngantuk. Nah, cuman aku cari banyaknya bahas di jurnal. Tapi kan kalau misalkan belajar di jurnal tuh takutnya ada apa namanya kekeliruan dari akunya sendiri gitu ya. Jadi ini nanti mungkin kalian boleh bantu eh, apa namanya dikoreksi aja kalau misalkan ada yang emang nggak sesuai gitu dengan pemahaman aku sama fakta yang seharusnya gitu. Jadi intinya kenapa sih bisa ngantuk itu banyak faktornya ya. Ada bisa dibilang karena ada aktivasi parasimpatis. Karena kan setelah kita makan, sistem pencernaan kita kan mengandalkannya dari sistem saraf parasimpatis kan. Nah, peralihan dari penurunan aktivitas simpatik dan peningkatan aktivitas parasimpatis itu akan menimbulkan perasaan lelah dan mengantuk. Karena kita tahu parasimpatis itu sifatnya rest and digest, jadi mendorong istirahat dan pencernaan. Terus ada lagi yang bilang ini lebih banyak yang bilang ini sih. Jadi peningkatan insulin dan kadar triptofan otak itu eh, berpengaruh ke kenapa dia bisa ngantuk gitu. Jadi karbohidrat yang berindeks glikemik tinggi itu akan memicu lonjakan glukosa dalam darah. Terus diikuti juga kenaikan sekresi insulin. Nah, insulin akan meningkatkan penyerapan asam amino rantai cabang kayak valin, leusin, dan isoleusin ke otot, tapi tidak mempengaruhi triptofan. Akibatnya, rasio triptofan terhadap asam amino lain di darah meningkat, sehingga lebih banyak triptofan yang masuk ke otak melalui transporter asam amino netral. Di otak, triptofan ini akan diubah menjadi serotonin dan selanjutnya menjadi melatonin. Yang melatonin ini merupakan neurotransmitter dan juga hormon yang menimbulkan rasa kantuk. Dengan serotonin itu ya untuk eh, rasa kesenangan gitu lah ya. Nah, intinya di situ. Jadi si insulin ini itu akan meningkatkan penyerapan asam amino ini, valin, leusin, dan isoleusin ke otot, tapi dia nggak mempengaruhi triptofan. Jadinya triptofan di dalam darahnya ningkat nih sampai dia menuju otak. Terus di otak itu triptofan baru diubah jadi serotonin dan selanjutnya menjadi melatonin. Sehingga nantinya dia jadi mengantuk. Intinya gitu. Selain dari itu, disebutkan juga ada peran kolesistokinin. Jadi, katanya lemak dan protein yang ada di usus halus itu dapat merangsang sel enteroendokrin melepaskan kolesistokinin.
Jadi, hormon ini berikatan dengan reseptornya pada serabut aferen vagus, mengirimkan sinyal ke batok otak yang menurunkan kewaspadaan sampai akhirnya menimbulkan rasa kenyang yang mendalam yang berasosiasi dengan kantuk. Terus ada lagi yang bilang peningkatan glukosa darah itu juga memengaruhi neuron di hipotalamus. Si glukosa ini akan memicu pelepasan adenosin di wilayah ventrolateral preoptic nucleus. Itu menghambat neuron oreksin yang mendorong terjaga. Dan penurunan output oreksin ini melemahkan jalur arousal kortikal sehingga menambah perasaan kantuk pasca hidangan, pasca makan. Gitu kurang lebih seperti itu sih. Nah, kayaknya udah semua. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalian perlu tahu mengenai jalur metabolisme dari masing-masing makronutrien, terus integrasinya dari ketiganya gimana, terus di kondisi dia ketika fat state, fasting state gimana, sampai eh, pengaruhnya ke otak itu gimana, yang pengaruh ke tidurnya itu gimana gitu. Terus kalau IMDb-nya itu di sini tentang apa nih? Tentang kewajiban dan hikmah dari berpuasa ya. Bisa dibaca. Terus ada lagi ini tentang penyelenggaraan berbuka dan akhirkanlah sahur. Oke, aku rasa udah sampai di situ aja. Kalau misalkan ada beberapa hal yang memang perlu dikoreksi, nggak apa-apa banget bilang aja. Mungkin nanti akan diperbaiki. Terima kasih banyak yang udah mau ngedengerin sampai sini dan juga terima kasih kepada Divisi Soka yang udah menyusun peta konsep ini dengan capek banget ya dan udah mantep banget. Aku juga ucapin terima kasih ke teman-teman semua udah mengikuti ocehan aku sampai sini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Semangat menuju Soka yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.